Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kali ini saya akan mengamati coaching kepada teman-teman. Saya selaku pengamat akan mengamati coaching kali ini. Nah, apa Bapak Ibu sudah siap? Siap, Bu. Nah, baik, coaching kali ini saya nilai sesuai rubrik yang ada ya. Iya, siap. Ya, jadi silakan, siapa yang menjadi coaching? Coach saya. Saya. Coach, oke. Siap. Oke, selamat siang Pak Rolis. Selamat siang Ibu Fatma. Saya lihat Pak Rolis ini kayaknya slow, kira-kira ada masalah apa gitu? Hari ini saya bertemu dengan Ibu, ada beberapa hal yang menjadi beban dalam diri saya yang perlu saya komunikasikan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk sesi curhat hari ini? Siap ya? Insya Allah siap. Oke. Ibu ada waktu kan? Iya, ada. Terima kasih banyak. Kira-kira permasalahan Bapak ini Ya, intinya adalah saya itu merasa introvert. Introvert itu saya kalau misalkan di kayak presentasikan, iya. saya itu introvert itu malu. Sebenarnya tidak percaya diri sih, lebih ke tidak percaya diri. Kira-kira seperti itu. Seperti itu, rasa tidak percaya diri, Ya. ya. Jadi titik permasalahannya seperti itu. Ya. Tidak percaya diri. Nah, kira-kira permasalahan Bapak ini bisa diceritakan secara mendetailkan. Ya. Misalkan begini, ketidakpercaya dirian itu misalkan kayak berbicara memimpin, misalkan di rapat itu kan kadang-kadang kan pemimpin rapat itu kadang-kadang saya tidak percaya diri. Bukan tidak percaya diri tapi agak kurang. Introvert itu gugupnya masuk. Setelah itu bukan cuma di rapat begitu, misalkan ada penerimaan raport, itu kan ada rapat juga dengan orang tua kan. Nah, itu pasti akan ditunjuk. Apalagi kalau misalnya ditunjuk secara tiba-tiba oleh kepala sekolah, itu kayak gimana ya? Pokoknya katakan kayak beban kayak ya, gitu ya, iya. Bukan kayak beban tapi menjadi pemikiran tersendiri untuk saya, sehingga saya itu agak antara menolak atau tidak. Kalau mau maju tidak enak, kalau juga menolak juga tidak enak. Itu yang jadi permasalahan kira-kira begitu. Jadi ketika saya ditampil di depan orang banyak itu yang masih saya rasa kurang percaya diri lah. Salah satunya itu gemetar dan lain sebagainya. Iya, seperti itu ya. Jadi dengan permasalahan tadi kira-kira harapan Bapak seperti apa? Jadi harapannya saya dengan proses coaching ini saya bisa berbagi pengalaman dengan Ibu, sehingga saya bisa nanti di akhir coaching ini saya bisa setidaknya apa yang menjadi permasalahan saya itu bisa teratasi, ya minimal lah bisa teratasi, kira-kira seperti itu harapan saya. Jadi setelah permasalahan Bapak ini kira-kira apa yang Bapak lakukan? Nah, untuk itu saya sudah menerapkan ada beberapa, terutama kalau misalkan ada sosialisasi di sekolah itu, Iya. ketika saya ditunjuk saya sudah mempersiapkan kayak materi seperti itu. Kemudian saya juga menyediakan pokoknya kayak materi, PowerPoint dan lain sebagainya seperti itu, supaya saya bisa lebih siap lagi untuk bisa tampil di depan umum. Kemudian saya juga mempelajari apa yang jadi nanti akan dibahas pada hari itu. Itu yang saya lakukan. Jadi seperti itu ya, yaitu yang pertama itu langkah yang Bapak lakukan itu menyiapkan materi. Kemudian PowerPoint. Oke. Ya, seperti itu. Nah, di langkah-langkah seperti itu kira-kira ada langkah-langkah lain lagi? Yang lainnya itu saya lebih ke prepare kayak diri sendiri sih. Saya harus mengatakan bahwa saya harus bisa memotivasi diri sendiri supaya bisa memaksimalkan potensi saya ketika tampil. Selain itu saya juga melihat beberapa teknik, misalkan kayak public speaking ya. Selain materi yang sudah saya kuasai, saya melihat ada beberapa, saya juga belajar dari YouTube tentang supaya
ketika tampil saya bisa maksimal. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi solusi dari permasalahan Ya. Bapak sudah maksudnya Bapak sudah menemukannya sendiri ya. Ya. Jadi dalam permasalahan ini kira-kira siapa yang terlibat? Yang terlibat di situ terutama adalah diri saya sendiri, karena apapun tidak akan terjadi kalau misalkan saya menolak. Kemudian yang kedua, teman-teman rekan guru yang ada di sekitar itu saya mintakan untuk jadi bahan referensi. Kalau misalkan ada yang kurang dari saya, itu saya langsung tanya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya menjadikan teman-teman itu sebagai bahan untuk referensi dan umpan balik lah. Kalau misalkan saya bilang, oh saya ini, nanti teman-teman lain akan menilai, oh kamu harus begini, harus begini. Jadi selain saya diri sendiri, teman-teman, saya juga yang paling berpengaruh di situ adalah kepala sekolah, karena dengan itu kadang-kadang meminta bimbingan dari kepala sekolah tentang sebelum dan sesudah tampil. Sehingga dengan kolaborasi antara teman-teman dan kepala sekolah, saya alhamdulillah bisa mengembangkan apa yang tadinya saya introvert itu mulai perlahan demi perlahan bisa tampil di depan umum. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi kesimpulan dari permasalahan Bapak ini tentang solusi itu, yang pertama Bapak menyiapkan materi, kemudian PowerPoint, dan Bapak juga mungkin sudah kolaborasi dengan teman, jadi seperti itu. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang tadi, perasaan Bapak seperti apa setelah? Saya sangat senang karena ternyata apa yang saya khawatirkan selama ini itu harusnya dikomunikasikan dengan seharusnya dengan ibu tadi proses, sehingga ternyata permasalahan itu ada juga solusinya kira-kira, terutama dari diri sendiri. Intinya memulainya dari situlah, sehingga dengan proses coaching ini saya sangat bahagia karena bisa mengembangkan apa yang tadinya yang sebelumnya tidak terpikirkan ternyata bisa, dan itu solusinya ada dalam diri saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, luar biasa sekali coaching kali ini terkait bagaimana sikap kita untuk membangun kepercayaan diri. Nah, alhamdulillah coaching pada kali ini sudah membentuk sesuai dengan alur tirta yang ada, dari segi tujuan, identifikasi, senjata, kemudian tanggung jawab. Oke? Ya. Oke, baik. Coaching kali ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coaching kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Tanango akan melakukan pengamatan terhadap Ibu Fatma Tanio dan Ibu Yulan Mako dengan melakukan pengamatan ini berdasarkan rubrik penilaian. Apakah ibu-ibu sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, silakan. Halo Ibu Yulan. Halo juga Ibu Fatma. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Fatma bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Apa Ibu Yulan ada waktu? Iya, ada waktu. Alhamdulillah saya ada waktu. Kira-kira ada permasalahan apa yang Ibu Fatma alami? Ya, kebetulan ada masalah di kelas saya, dan saya dalam perbincangan ini sama rekannya, dan saya mendapat solusi seperti itu. Permasalahannya seperti apa itu Bu Fatma? Sama seperti di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sering terlambat, seperti itu. Jadi ada siswanya yang sering terlambat seperti itu. Nah, Ibu Fatma sudah mencari tahu alasannya kenapa mereka terlambat? Iya, kebetulan di dalam kelas saya itu kan rumahnya berdekatan dengan anak yang sering terlambat itu. Kemudian kan saya menanyakan kira-kira teman itu kenapa terlambat. Katanya kalau
katanya sering main HP, main game, sehingga anak ini kan tidurnya terlalu larut. Nah, pagi ini akhirnya larut. Jadi anak terlambat itu ternyata karena tidur terlalu larut, sehingganya besoknya dia tidak bisa bangun lebih awal. Nah, Ibu Fatma sudah berkoordinasi dengan orang tua. Kalau soal itu Bu, saya belum berkoordinasi dengan orang tua. Saya baru menanyakan kepada teman-temannya saja seperti itu. Iya, jadi Fatma di sini ada siswa yang sering terlambat dikarenakan karena tidak mau tidur cepat karena adanya pengaruh lingkungan yang sekarang ini kan anak-anak itu lebih suka dengan menggunakan gadget seperti itu. Jadi efeknya itu besoknya dia terlalu karena sudah kesiangan, jadi dia terlambat. Setelah ibu mengetahui bahwa anak itu gara-gara bermain HP mereka kesiangan ke sekolah. Nah, apa yang ibu bisa lakukan terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Fatma terkait anak tersebut? Jadi yang saya harus lakukan yaitu yang pertama saya memanggil siswa ini, kemudian saya memotivasinya, kemudian saya akan menghubungi orang tuanya dan menanyakan kira-kira kenapa anak ini terlambat. Jadi usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Fatma itu, Ibu Fatma akan memanggil siswa itu, kemudian memberikan motivasi, menasihati. Selain itu juga, Ibu Fatma juga akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Ya, rencana yang bagus. Jadi kapan Ibu Fatma akan melaksanakan? Insya Allah setelah ini saya akan melaksanakannya karena ini sangat penting buat saya. Jadi secepatnya saya akan melaksanakan. Jadi Ibu Fatma akan melaksanakan solusi ini setelah kembali melakukan coaching ini. Nah, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini? Saya sendiri, kemudian siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Ya, jadi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini ibu sendiri, teman sejawat dan siswa itu. Nah, jadi Ibu Fatma di sini permasalahannya ada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Nah, solusi yang dilakukan oleh Ibu Fatma itu memotivasi siswa dan saling berkolaborasi dengan orang tua. Ya, bagus sekali ya, rencana yang sangat bagus. Nah, silakan Ibu Fatma melaksanakan kegiatan itu. Insya Allah masih ada hal-hal yang tidak ada lagi. Jadi setelah permasalahan ini, setelah Ibu Fatma mendapatkan solusi ini, kapan lagi kita akan berbincang-bincang seperti ini? Insya Allah 2 minggu ke depan. Oh iya, baik. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Alhamdulillah cukup luar biasa coaching pada hari ini. Saya telah melakukan penilaian, semuanya sudah muncul sesuai alur tirta. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita masih dipertemukan dalam praktek coaching. Hari ini saya bertindak sebagai pengamat dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Yuliana dengan Ibu Yulan.
Ya, Iya. sudah siap ibu-ibu? Siapa? Kuncinya adalah permasalahan apa saja, tidak harus ini, pokoknya yang jadi permasalahan itu akan bisa dikoachingkan langsung. Jangan lupa hari ini saya juga akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang sudah ada di tangan saya terhadap proses coaching yang akan ibu-ibu lakukan pada hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak Bu Yulan sudah siap? Iya, Pak. Iya, Bu, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulan apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Bu Yuliana bagaimana? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar akhir-akhir ini Ibu ada sesuatu yang dihadapi ya? Iya, Bu. Begini, Bu. Terkait masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu, kebetulan saya ini sebagai perwalian kelas 1. Nah, di mana kelas 1 itu kan kita sudah menjalani pembelajaran sudah berapa bulan. Masalah saya itu masih ada orang tua yang masih mendampingi siswanya, Bu, mendampingi anaknya. Makanya di situ saya, Bu, bagaimana perasaan saya itu tidak enak kalau ada orang tua yang ada di dalam itu, Bu. Saya tidak bisa mengukur. Jadi permasalahan Ibu orang tua yang sering mendampingi anaknya di dalam kelas. Oh, biar sudah berapa bulan ini tetap masih didampingi. Iya, Bu. Nah, Dampingi seperti itu. Oh, Makanya iya. saya tidak enak perasaan saya ada orang lain yang ada di dalam kelas. Oh iya saya mengerti. Terus dalam menghadapi situasi seperti itu, apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu ingin harapkan tentang orang tua siswa tersebut terhadap siswa itu? Nah, saya berharap orang tua siswa itu bisa juga mendampingi, tapi ada tempatnya, Bu. Maunya saya orang tua itu bisa mendampingi tapi di luar, tidak harus di dalam kelas, sehingga di situ saya bisa mengetahui, bisa mengukur bagaimana pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak ini. Oh iya. Apakah di dalam kelas itu orang tuanya itu hanya sekedar mendampinginya, hanya sekedar duduk saja, atau bagaimana? Atau dia juga ikut menyelesaikan tugas dari anak tersebut? Ya, seperti itu, Bu. Orang tua siswa itu ikut menyelesaikan tugasnya. Makanya saya sulit sekali untuk mengukur kemampuan siswa ini. Oh iya, begitu ya. Apakah Ibu dalam menghadapi ini, apakah ada cara lain yang Ibu lakukan terhadap orang tua ini supaya dia tidak ikut mendampingi anaknya? Iya, ada. Alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait masalah yang sudah saya hadapi ini. Kemudian selain kepala sekolah ada juga guru-guru teman sejawat. Makanya saya kan kayak menyampaikan langsung kepada orang tua itu kan tidak enak, tidak enak, maksudnya rasanya tidak enak langsung menyampaikan. Kalau orang lain kan mungkin karena mungkin dia tidak terlibat dari masalah itu, dia bisa menyampaikan secara halus seperti itu, Bu. Oh iya, saya paham dengan maksudnya Ibu. Kemudian dalam mengatasi masalah ini, ada trik-trik apa yang Ibu sudah lakukan? Kemudian dalam melakukan trik-trik ini,
berapa lama ibu melaksanakannya itu? Berapa lama ada? Apakah 2 bulan memberikan 1 bulan atau seminggu memberikan kesempatan kepada orang tua itu untuk mendampingi anaknya, atau ibu berikan kesempatan berapa lama, atau akan ibu kembalikan misalnya seperti ini ya, misalnya karena otomatis akan ada siswa-siswa yang lain yang iri karena dia didampingi oleh orang tuanya terus. Kemudian ibu memberikan seperti solusi apabila dalam waktu seminggu masih diajak, masih didampingi juga ini anak akan dikembalikan ke TK atau apa masukan-masukan yang akan ibu berikan kepada orang tua itu. Kemudian berapa lama ibu akan menyelesaikan masalah itu sehingga orang tua itu tidak mendampingi anak lagi. Ya, alhamdulillah setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah melalui penyampaian pada saat apel pagi, intinya kepala sekolah menyisipkan masalah itu sehingganya orang tua bisa pahami yang mana mereka itu tidak harus mendampingi anak itu di dalam kelas. Kemudian juga ada juga teman sejawat saya juga menyampaikan baik secara formal ataupun secara pribadi. Alhamdulillah orang tua itu bisa mengerti. Dan akhir-akhir ini saya melihat sudah 2 hari ini saya melihat alhamdulillah siswa saya itu sudah tidak ada lagi orang tua yang mendampingi. Ada juga pun yang mendampingi, akan tapi mereka sudah ada di luar. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya, berarti ibu punya masalah, kemudian sudah mendapatkan solusinya juga. Kemudian ibu juga sudah artinya sepertinya sudah berhasil ya memberikan kesempatan kepada orang tua itu. Ya, alhamdulillah berarti apa yang dilakukan oleh Ibu Yulan sudah berhasil. Apakah masih ada masalah lain lagi, Bu? Tidak ada, Bu. Sementara tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Kemudian apakah dalam perbincangan ini antara saya dengan Ibu Yulan, apakah Ibu Yulan senang? Alhamdulillah permasalahan yang saya hadapi itu sudah teratasi dengan sendirinya dengan melalui koordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Masalah saya menemukan sendiri permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik ya Ibu Yulan. Berarti ketika kita menghadapi masalah itu jangan kita selesaikan sendiri ya. Kita masih ada berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan orang tua. Nah, karena Ibu Yulan sudah tidak ada lagi permasalahan, maka coaching pada hari ini selesai. Terima kasih Ibu Yulan ya. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Ya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa proses coaching hari ini. Saya ada menggarisbawahi 2. Yang pertama dari segi permasalahannya adalah bagaimana orang tua yang masih sering datang mendampingi anaknya di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran di situ pasti akan terganggu. Sehingga dari tujuan identifikasi sudah terlihat tadi, rencana aksinya juga sudah tadi, serta sampai dengan tanggung jawabnya. Nah, aksinya tadi saya sudah mendengar ada banyak, salah duanya. Yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa menghimbau kepada orang tua, entah itu di rapat, di apel, sehingga bisa membuat orang tua itu paham. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung melibatkan rekan-rekan guru yang lain supaya bisa menegur ada yang secara lisan, itu sangat luar biasa sampai dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya mengamati proses coaching ini sudah terlihat Ibu coach sebagai pendengar yang aktif, kemudian bisa menghadirkan kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Setelah itu proses masalah yang timbul itu bisa teratasi juga. Itu sangat luar biasa, dan itu
proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, sehingga alhamdulillah permasalahan yang tadinya menjadi masalah Ibu Yulan bisa teratasi dengan sendirinya melalui proses coaching ini. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.